aksara Jawa 20 itu dibaca dibolak-balik deh. Itu supaya pasrah. Jadi kalau bunyi to ya to ya to ya to, go ya go. Jadi contoh ana caraka data sawala padha jayaya monggo bodhonga mata bogoma nyaya jodhapa lawa sasada karacana. Jadi aksara Jawa 20 itu dibolak-balik. Sehingga pasrah. Ini yang paling berat nih, Iya. Itu harus dibungkus kain nih. Iya, termasuk kalau dulu dikeramatkan. Oh, dikeramatkan. Hey! Oh! Wait! Oh! Hot! Oh! Wait! 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 Oh! Wait! Contohnya nama-nama Pendowo itu diambil dari Arab. Oh, dari Arab. Iya, contohnya pripun nggih niku? Nggih Puntadewa. Puntadewa ya. Itu dari kata-kata fa anta dakwah. Fa mongko antaku. Kowe dakwah ndika. Jadi Puntadewa mengajak pada semua makhluk itu sujud kepada Allah. Nggih. Terus yang kedua Werkudara. Nggih. Dari kata waroku doron. Waroku dan sujudlah. Doron penglihatan dari sujud pada Allah. Oke. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Jo TV. Kali ini saya ditemani Mbah Bibit Utomo Carito. Itu dalang di era tahun 80-an. Leres nih Mbah, di era tahun 80-an dulur ya. Jadi untuk video kali ini Bang Jo pengen mengetahui jadi liku-liku perjuangan waktu menjadi dalang di tahun era 80-an dulur ya. Era tahun 80-an, era tahun 90-an. Jadi seperti apa kita ikuti video selanjutnya. Jadi ini Mbah, kula badhe tantet jenengan niku dados dalang niku sekitar tahun pinten Mbah niku? Tahun 80 ya. Tahun 80-an nggih. Tahun 80 ya sampun pentas. Nggih sampun pentas pertama niku. Pentas pertama. Pentas pertama wonten pundi niku, Mbah? Wonten Koramil Melarak. Koramil waktu itu satu suro. Satu suro menika kula pentas hari jadi abri. Hari jadi abri nggih wonten Koramil Melarak menika. Sing celak Lapangan Gunung Sari niku. Nah, dalang nggih terus. Nggih. Terus kedua niku. Yang kedua itu di tempat Pak Saidi, itu kepala KUD Jabung. KUD Jabung. Iya. Jadi KUD-nya juga Melarak, tapi di depan Puskesmas itu. Iya itu. Mbah Bibit Utomo Carito ini dulur ya. Jadi mulai menggeluti dunia kesenian itu mulai tahun 1980-an dulur ya. Jadi kalau zaman dulu itu belum ada sound system ya Pak? Oh, belum ada. Pakai speaker. Ya, corong nih ya. Speaker masjid. Ya, pakai speaker masjid. Ya. Nggih. Kalau awal-awalnya itu cita-cita dari kecil atau gimana Pak? Mulai dari SD kelas 3 itu saya sudah dalang. Keinginan sendiri atau tuntutan orang tua itu? Keinginan sendiri. Dari disertai juga sekolah pada para dalang-dalang junior itu. Pertama Pak Gito Pulung, Pak Gondos Kasman Sumoroto, dan dalang-dalang Solo. Itu banyak. Itu jenengan berguru ke sana. Iya. Jadi dalang itu pandainya di mana? Pandainya di kerawitan. Punya kelebihan sendiri-sendiri gitu. Saya belajar di dalang yang pandai kerawitan. Terus ada dalang yang pandai pada sabet. Latihan. Itu kurang lebih selama 6 tahun. Selama 6 tahun jenengan itu belajar. Terus pokoknya sabar terus belajar dan belajar ya. Iya, karena dalang itu dituntut lebih menguasai. Mulai dari gending. Itu persyaratan utama. Pertama gending ya. Yang kedua itu bahasa kawi sastra. Bahasa kawi sastra itu biar teman-teman ini pada tahu artinya seperti apa. Contoh dalang itu bunyi Woh Pitono ya. Itu termasuk kawi ya. Bahasa kawi. Woh itu artinya sirep ya. Woh itu artinya suwung. Jadi awang-awang wong ini. Rep itu tentrem. Doto itu angesti atau mencari
Pitono itu luhur. Nggih. Artinya dunia ini bisa tenang, bisa tentrem Nggih. kalau kita mau mencari ilmu budaya tata krama, terutama budaya Jawa. Nggih. Itu maknanya itu. Itu lebih sulit dari bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris masih mudah, gampang dipelajari. Bahasa kami itu satu kata itu berapa makna deh? Nggih, banyak. Iya. Contoh kalau Inggris kan cuma aku cinta padamu, langsung I love you. Tapi kalau bahasa kami tidak. Aku tresno karo kowe. Aku duweni rasa nges karo kowe dan lain sebagainya. Lebih sulit. Iya. Lebih sulit. Terus persyaratan selanjutnya selain itu bahasa pertama tadi kan untuk olah suara ya. Olah suara. Bahasa sastra. Iya. Terus sabetan wayang. Karena apa? Sulah wayang itu mengikuti irama gamelan. Ada ketuk, kempul, kenom. Jadi tidak ngawur cuma blas-blas tidak. Itu lebih susah ya. Iya lebih susah lagi. Pulau ningali ini rumit. Iya. Maka waktu ketrek jerat itu paling tidak harus pas dibawa kempul atau kenom. Nah itu lebih sulit. Lebih susah. Padahal kerawitan itu ya satu gending. Itu kalau ditulis itu 2 kebet buku model sekolah dulu. Itu penuh. Itu harus hafal. Harus semua harus hafal. Wajib gini. Iya. Padahal ribuan gending. Lebih-lebih kalau gamelannya itu pelok selin dulu. Itu lebih sulit lagi. Nah, di samping itu dalang juga harus dituntut sehat. Harus posisi jasmani, rohani, sehat. Karena apa? Kalau dalang itu tidak sehat, contohnya mengandung diabetes ya, itu jalan pagi tidak bisa menahan kencing. Jadi menahan kencing sendiri di samping sehat juga ada amalan tertentu. Ini kan kata banyak teman-teman yang penasaran nih Bang. Ya. Kenapa itu dalang itu pentas semalaman itu kok bisa nahan nggak pengen pipis gitu? Yang jelas gini. Dalang itu harus pandai meditasi. Harus. Jadi dalang ini kudu pinter sumedi manunggaling kawula Gusti. Nyuwun karo sing gawe urip. Jadi tidak bisa semena-mena ya. Harus ngawur ini nggak bisa. Memang ada tuntunan. Makanya dalang di samping sehat jasmani rohani harus bisa meditasi. Untuk apa? Sugesti supaya kita tidak kencing itu ada sugestinya. Jadi umpamanya pentasnya besok hari Senin itu hari Sabtu itu mulai meditasi ya. Iya, meditasi menata apa itu supaya badan kita sehat, yang mulai jamu, olahraga. Badan harus fit ya. Harus fit, banyak istirahat. Paling tidak ya kalau dulu saya itu pernah 1 bulan ya 7 kali itu sudah laris deh. 1 bulan 7 kali, 6 kali itu rame pokoknya. Sudah rame. Kenapa? Dalang itu kalau kelarisan. Contoh, sesasi utuhnya lo waris terus. 30 hari berturut-turut. Niku podo karo disiksa. Apa disiksa? Mangan ora enak, akhirnya ngedrop. Yang di samping ngedrop ginjal kalah. Makanya duduk terus ini. Rezeki yang barokah itu dalang itu ya biasa saja, wajar-wajar saja, tidak usah kemerungsung. Karena ini percaya golek apa penglarisan dan lain sebagainya. Kalau saya tidak. Terus nyuwun yang Gusti Allah Kang Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalang. Terus saya mau tanya itu kalau wayang itu ada berapa jenis? Katanya ada jenis Mahabharata dan Wali Songo ya? Iya, versi. Ada 2 versi. India, ada versi Jawa. Terus yang kalau versi India itu seperti apa? Versi India itu contohnya Ramayana, Dasamuka itu ya. Terus kalau Jawa itu biasanya Mahabharata. Itu yang dikendalikan oleh Sunan Kali. Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo itu. Jadi dalang itu yang jelas. Kalau saya mengikuti ibak Sunan Kalijogo. Jenengan mengikuti Sunan Kalijogo ya. Versi Jawa. Iya, walaupun suatu saat juga mengambil cerita itu dari Kalam Kodirojo atau Rahwana Raja itu versi India itu. Terus selanjutnya gini Mbak, kalau umpamanya
jenengan mau ditanggap ke acara pesta perkawinan atau pesta syukuran itu ada cerita-ceritanya beda-beda gitu Pak? Dari pemimpin ya, dari yang minta. Permintaan yang nanggap, Niku sedaya lakon niku wonten Dek. Nggih. Sedaya lakon lahir riwayat sekutane ning kabeh. Nggih. Rabi-rabine sapa ning kabeh. Nggih. Wahyu apa ning kabeh. Nggih. Jadi harus hafal menguasai. Nah, yang penting jalan ceritanya itu jalan itu sudah punya pakem. Nggih. Namanya pakem itu. Terus niki kalau ini saya yang penasaran itu pas kebanyakan wayang itu ada berapa jumlahnya jenisnya itu Pak? Kalian banyak kan? Kalau satu kotak full itu? Ya kalau wayangnya ada ya. Wayang. Kalau wayangnya kurang lebih ya sekitar 400 ya? wayang, namun bisa dinamakan siapa-siapa. Nggih. Kalau tinggal Mahabharata atau Ramayana. Nggih. Nanti kalau dalam cerita contohnya Puntadewa, ya, itu dalam lakon Parikesit dijadikan lain lagi. Sakit ya? Iya. Bisa. Kan. Kalau kita harus satu wayang itu satu nama tidak bisa dirubah. Bisa. Terus biasanya di pojokan itu kan ada wayang terus dibungkus kain putih itu apa itu? Itu termasuk tindih wayang ya. Tindih wayang itu wayang yang paling tua. Dituakan di situ. Contohnya dalang itu mempunyai apa ya itu semacam kecintaan kepada wayang. Itu masing-masing. Contoh Yai Semar. Itu kan ya beda-beda nih isinya niku. Ada yang Bathara Guru. Bathara Guru itu kayangan itu. Sing kata-kata kebanyakan Bathara Guru nggih. Ya Dewa. Itu harus dibungkus kain nggih. Iya, termasuk kalau dulu dikeramatkan. Dikeramatkan. Karena apa? Kalau di dalam pewayangan itu contohnya Mahabharata ya. Itu kalau di India itu jadi kitab. Iya. Jadi setelah wayang Mahabharata itu jadi kitab di India itu. Jadi pedoman hidup. Iya, falsafah kehidupan. Dijadikan tuntunan. Iya. Tapi kalau saya dalam itu termasuk Mahabharata Ibak dan Sunan Kalijogo. Banyak itu. Contohnya nama-nama Pandhawa itu diambil dari Arab. Oh, dari Arab ya? Iya, contohnya Puntadewa ya. Itu dari kata-kata fa anta dakwah. Fa mongko antaku. Kowe dakwah ndika. Jadi Puntadewa mengajak pada semua makhluk itu sujud kepada Allah. Terus yang kedua Werkudara. Dari kata waroku doron. Waroku dan sujudlah, doron penglihatan, dari sujud pada Allah. Terus padahal kan dari bahasa Islam, agama Islam. Terus Janaka itu janah tukar. Kalau sudah seperti Puntadewa, seperti Janaka, insya Allah menjalankan tujuan ke surga. Terus yang terakhir Nang kula Sadewa. Anak kula Sadewa. Anak aku kulandika Sadewa pangeran. Pangucape sepisan dadi kaya pangucape Gusti. Di dalam surat Yasin inama amri daratan yang yakulalahu kun fayakun itu. Kalau Allah mengerjai maka jadilah jadi apa yang diciptakan. Kadang-kadang kan banyak dalang pemula ya, atau masih belajar itu kan yang kebingungan masalah apa itu? Suluk itu jenis seperti apa itu? Suluk itu semacam piringan itu juga bisa diartikan ya. Untuk pembukaan gitu ya. Contohnya kalau sore itu padet 6. Niku apa artinya? Padet 6 itu waktu sore. Waktu sore itu artinya itu kita masih muda. Sulukan masih muda. Cara jagat itu jagat Cipurwo. Terus tengah wengi itu namanya kalau tengah wengi sangsaya dalu. Itu jagat itu apa ya? Sudah menengah. Yang terakhir itu nyuro, padet menyuro. Kalau yang tengah tadi padet songo, yang nyuro itu sudah terakhir. Jadi seandainya seorang manusia itu berbuat baik dan jelek, pada pagi hari itulah unduh-unduhane, unduh kuruping pangarti. Ini padet deh, suluan itu. Itu artinya itu.
Jadi kalau di dalam wayang itu banyak makna dan Banyak arti. makna dan arti. Kalau ditelusuri itu Iya, kalau kenapa? digali di dalam. Iya, dalam itu ini. Pertama, seni wayang kulit itu mengandung seni sastra. Nggih, sastra. Bahasanya dalang. Nggih. Seni suara lokal. Nggih. Lagu apa itu lagu. Nggih. Terus seni tari dalam Nggih. pentas wayang. Nggih. Banyak deh. Jadi seni sastra, seni tari, seni lukis, seni suara juga ada. Nggih. Jadi mengandung beberapa falsafah. Kalau wayang dulu kan tidak pakai apa itu seperti dagel-dagelan, tidak ada. Itu tambahan. 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 Akhir-akhir ini ya. Ya, akhir-akhir ini. Kalau dulu tidak ada. Bahkan kalau dalam yang murni Nggih. itu nggak mau dicampuri oleh musik, itu nggak mau. Menolak ya. Iya, menolak. Harus murni Karena gamelan. murni. Karena apa? Jiwa seni yang dicampuri musik gamelan itu hanya takut kalau tidak laku. Padahal gamelan Jawa itu sampai kapanpun tidak akan punah. Nggih, sudah Ya, mendunia. Dunia. UNESCO sudah mengakui, Nggih, sudah mengakui. terutama dalang wayang kulit. Nggih. Iya. Terus ini saya juga masih penasaran dari diri saya sendiri lagi, Mbak. Nggih. Itu biasanya kan ada sindennya itu harus diwajibkan beberapa orang, Mbak. Itu sunatan, tidak ada wajib, ini tidak ada. Cuma sebenarnya dalamnya itu sinden itu yang 4 aja sudah Iya. cukup. Kalau saya dulu dalam sampai 5. 5 ya. Ya, kalau sekarang kan jor-joran, Nggih. sehingga dalangnya Jor-joran, bisa meraih, terus ayu-ayunan. ayu-ayunan. Nggih. Ya, terus kesenian sekarang itu sudah beda dengan yang dulu. Nggih. Kalau sekarang banyak hiburan, sehingga dalang itu cuma jadi MC. Nggih. Dalang dulu buatan menek bedi. Kalau kemudian dalang itu betul-betul menuntun, Nggih. jadi tuntunan. Nggih. Lewat waktu aja tontonan dimulai, nggih. 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 Ribuan ini ora duwe saka sak jam. Wah, Iya. ribuan ini, Bu. Sak jam lalu saat ini malah jam 10 sampai jam 1 lho. Jadi begini lur, jadi saya nonton Mbah Bibit Utomo Carito itu waktu sekitar tahun 90-an ya. Jadi waktu itu saya masih kecil, jadi sudah lupa. Jadi saya akan minta Mbah Utomo Carito ini untuk mempraktekkan waktu dalang seperti dulu itu. Monggo Mbah. Iya. Ya, Untuk obat kangen teman-teman ini. niku saking sulukan mawon karo cerita nggih. 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 Kuku sing tupoku melun hangening kentyas sang apake. Kaumku sagung jajahan. Nalika semono ora kaya kan pagelaran Joko Patih Haryo Sengkuni ngawisan yaning para Kurawa yen Kinandra kaya gabah teniteri. Nah, Tok. Iya. Iya. Dari teman-teman kan juga banyak yang penasaran ya, Mbak. Iya. Itu kok bisa suaranya itu kok beda-beda, itu caranya gimana itu, Mbak? Itu yang saya bingung sampai sekarang itu. Memang anu Dek, Latihannya itu Iya. loh, nggih. pertama juga latihan. Nggih, latihannya. Latihannya aksara Jawa 20 itu dibaca dibolak-balik Dek. Itu supaya pasah. Nggih. Anu, jadi kalau bunyi toyo 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 to Nggih. go yo go. Jadi Nggih. contoh ana caraka data sawala padha jayaya monggo bodhanga mata bogoma nyaya jodhapa lawa sadada karacana. Jadi aksara Jawa 20 itu dibolak-balik. Bolak-balik. Sehingga pasah. Ini yang paling berat nih, Bu. Iya. Nah, di samping itu juga ada gurah. Nggih, berat. Jadi semua lendir-lendir yang di tenggorokan Nggih. dikeluarkan, dikeluarkan. Nggih. Sehingga nyuwara cilik ya penak, nyuwara gedhe ya harum. Nah, Terus kalau suara Bagong itu gimana, Mbak? Terus gaya. iya mo, iki ning apa mo? Lah Wiwan Sura Bagong. Sinten Bagong nggih? Bagong. Nggih. Kan gareng Petruk. Petruk. Ana apa legong, ana apa kan? Nah, Nggih. Duryudana. Apa mlendan tulung ngaturaken mambage para rami. Ya. Nek niku sawah Sengkuni. Duryudana. Sengkuni alit. Ini yang nyaran aku Kurawa Wadamu. Oke dulur, cukup sekian dulu konten saya untuk kali ini bersama Mbah Bibit Utomo Carito. Oke dulur, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
supaya Bang Jul lebih semangat lagi untuk mengupload video selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.